Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sesa Aurelia Putri Panunggal. Aku dari program studi psikologi di Universitas Teknologi Yogyakarta. Hari ini aku akan menjelaskan sebuah materi yang temanya itu komunikasi efektif, di mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah asesmen kepribadian. Jadi sekarang kita berlanjut ke apa itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu awalnya komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang artinya bersama. Beberapa ahli komunikasi berpendapat bahwa komunikasi efektif ini merupakan sebuah proses pemahaman bersama antara yang mengirimkan pesan atau komunikator dan yang menerima pesan atau komunikan, sehingga bisa ditarik kesimpulan kalau proses komunikasi efektif ini merupakan salah satu bentuk cara komunikasi antara pengirim pesan tadi atau komunikator dan komunikan, sehingga komunikasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya di materi, setelah penjelasan tentang komunikasi efektif tadi, kita berlanjut ke unsur yang terdapat dalam komunikasi efektif. Yang pertama itu ada who, yang siapa yang mengirimkan pesan, dan yang kedua ada which channel, yaitu media yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga ada what, apa yang kita sampaikan ke komunikan tadi yang menerima pesan. Selanjutnya ada to whom, siapa yang menerima pesan. Yang terakhir itu ada effect, dampak yang terjadi ketika pesan itu tersampaikan ke komunikan, misalnya seperti bentuk reaksi yang ditimbulkan komunikan setelah menerima dan memahami pesan tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke model proses komunikasi kontemporer yang disampaikan oleh Shannon, Weaver, dan Scrum. Yang pertama ada komunikator. Jelas komunikator ini sebagai yang mengirimkan pesan. Selanjutnya ada pengkodoan, terus ke pesan atau media, di mana pesan dari media ini merupakan bentuk dari apa yang disampaikan komunikator. Selanjutnya ada penguraian. Penguraian ini berdasarkan apa yang pesan dan media tadi. Terus selanjutnya itu penerima pesan. Jelas komunikator memberikan pesan atau menyampaikan pesan ke komunikan atau penerima pesan tadi. Selanjutnya yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik ini merupakan bentuk reaksi yang dimunculkan oleh penerima pesan setelah menerima pesan dari komunikator tadi. Kemudian ada arah komunikasi dalam berorganisasi. Di dalam arah komunikasi ini terdapat 4 jenis arah komunikasi. Yang pertama, jenis komunikasi ke bawah. Jenis komunikasi ke bawah itu bisa disebut dengan individu yang memiliki individu yang lebih tinggi berbicara atau melakukan komunikasi dengan individu yang berada di tingkat lebih rendah. Contohnya seperti CEO yang menyampaikan pesan atau berbicara kepada sekretarisnya. Yang kedua ada jenis komunikasi ke atas. Ini merupakan kebalikan dari jenis komunikasi ke bawah ya teman-teman. Contohnya seperti sekretaris tadi menyampaikan pesan kepada atasannya. Terus yang ketiga ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi di lintas fungsi yang berbeda namun masih dalam satu perusahaan atau satu lingkungan yang sama. Misalnya dalam satu himpunan mahasiswa itu ada divisi komunikasi yang menyampaikan pesan ke divisi kreativitas atau mungkin divisi olahraga. Terus yang terakhir itu ada komunikasi diagonal. Nah, di sini komunikasinya ini sudah berbeda lintas fungsi dan lintas tingkat dalam sebuah organisasi. Misalnya ada anggota himpunan mahasiswa yang menyampaikan atau memberikan pesan kepada mahasiswa, kepada para mahasiswa bahwa akan ada event nih atau ada acara ini nih dari himpunan mahasiswa program studi tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke materi penghalang komunikasi efektif. Penghalang ini terbagi menjadi kerangka referensi, yaitu
individu yang berbeda dapat menginterpretasi komunikasi yang sama dengan cara yang berbeda tergantung pengalaman mereka sebelumnya. Yang kedua ada mendengarkan secara efektif. Yang ketiga, pemberian nilai secara keseluruhan kepada sebuah pesan sebelum seseorang menerima keseluruhan komunikasi tersebut. Yang terakhir ada kredibilitas sumber, yaitu kepercayaan yang dimiliki penerima pesan atas kata-kata dan tindakan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan komunikasi. Yang pertama, memastikan apakah pesan yang disampaikan ini benar-benar sudah diterima. Yang kedua, mengatur komunikasi ini dalam hal kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya ada memanfaatkan umpan balik dari komunikan untuk menanggapi dan melihat apakah pesan yang disampaikan itu sudah diterima serta menghasilkan respon yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah seseorang harus memposisikan dirinya sebagai komunikan supaya dapat memperkirakan apakah penerima pesan ini dapat menerjemahkan dan memaknai pesan yang sudah diterima. Selanjutnya yang terakhir adalah repetisi, memastikan bahwa bila ada salah satu pesan yang kurang atau tidak bisa diterima atau dimaknai, maka pesan lainnya yang sama diharapkan bisa tersampaikan dengan baik atau memuat pemahaman yang baik. Oh iya teman-teman, usahakan dalam komunikasi efektif ini tidak berbelit, harus jelas apa yang ingin disampaikan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut keadaan dan sumber yang ada, sehingga perlu adanya komunikasi secara verbal dan non-verbal, di mana verbal ini merupakan pesan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, terus berempati dengan bertahap dan tidak terburu-buru. Kemudian ada komunikasi secara nonverbal, yaitu menggunakan budaya setempat. Sebagai penutup, komunikasi efektif ini sangat berharga ketika kita berkehidupan sehari-hari, bekerja maupun berorganisasi. Sekian dan terima kasih dari apa yang aku sampaikan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.